Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu, dan kita semua tentunya. Kali ini Oma ingin berbagi tentang tanaman obat yang bisa melunturkan lemak, ya, melunturkan kolesterol juga. Ini dia tanamannya, ya. Ini namanya daun jati Belanda, ya. Ada juga nanti daun jati Cina. Beda banget ya, beda banget tanamannya. Kalau daun jati Belanda ini bentuknya seperti ini ya. Terus kalau dipegang begini ada kasar-kasar dikit, ya. Kalau jati Belanda, ya. Kemudian kalau bahasa Latinnya jati Belanda adalah Guazuma ulmifolia. Guazuma ulmifolia. Nah, yang menarik adalah tanaman ini sudah diteliti oleh para peneliti dari IPB. Jadi masuk jurnal ilmiahnya IPB yang meneliti antara lain Profesor Irmanida, terus kemudian almarhum Profesor Latifah, ada lagi Dr. Husnawati, lalu Dr. Tohrumit Sunaga, ya, dan juga banyak sekali peneliti tanaman obat yang sudah melakukan penelitian untuk khasiat dari daun jati Belanda ini atau Guazuma ulmifolia, ya. Diteliti memang benar daun ini sangat bagus untuk mengatasi kolesterol, ya. Nah, daun jati Belanda sendiri ini kalau keseluruhan khasiatnya selain melunturkan lemak, membuang atau menetralisir kolesterol tetap dibutuhkan oleh tubuh, tetapi begitu berlebih jadi masalah dengan tubuh kita, ya. Nah, kemudian dia juga mengendalikan nafsu makan. Nah, ini untuk Ancu yang sudah berat badannya berlebih atau obesitas, mengkonsumsi teh daun jati Belanda misalnya, ini bisa menahan nafsu makan. Apalagi kalau sudah dibuat kapsul, ya, nanti ini bagus sekali ya untuk menahan nafsu makan sehingga keinginan untuk makan tuh selalu terjaga. Seperti Oma aja kalau ngikutin nafsu makan ini pengennya makan macam-macam tapi efeknya jadi jelek, ya, karena tubuh tidak seimbang begitu, ya. Yang menarik lagi selain dia menahan nafsu makan, dia juga mengatasi radang, ya. Seperti diketahui bahwa yang namanya sakit itu rata-rata mesti radang. Entah sebabnya karena bakteri, karena virus, ya, tetapi menjadi radang itu biasanya, ya. Selain anti radang, dia juga bagus untuk mengatasi wasir, batuk, bronkitis, ya. Lalu juga yang banyak digunakan ini menjadi peluntur lemak atau kolesterol, ya. Bukti ilmiahnya sudah banyak, bahkan 70 tahun yang lalu sudah digunakan secara empiris, ya. Misalnya contoh peneliti Lis Andarini dari jurusan Biologi Universitas Erlangga Surabaya. Ini membuktikan efektivitas jati Belanda sebagai pelangsing. Kalau yang dari IPB tadi kan beberapa profesor doktor, ya, yang sudah betul-betul membuktikan bahwa daun jati Belanda penurun kolesterol atau melunturkan lemak. Lalu jati Belanda ini juga diteliti mengandung senyawa aktif bersifat antividan atau penghalang nafsu makan. Nih sama penelitiannya, ya, dengan dari IPB. Lalu musilago yang terkandung dalam jati Belanda bersifat sebagai pelicin atau pelumas. Makanya dia bagus kalau sudah masuk di usus, ini akan membantu memperbaiki
ini ya usus kita sehingga sembelitnya tidak terjadi ya. Ini melancarkan juga BAB jadinya ya. Lalu juga selain itu musilago itu memudahkan makanan diabsorpsi ya. Kandungannya antara lain adalah nih kalau secara ilmiah ini ada alkaloid, flavonoid, tanin. Tadi mustilago sudah ya. Kemudian Guazuma olmifolia ini sudah pernah dilakukan uji praklinis maupun uji klinis. Jadi gini, bedanya apa sih? Kadang-kadang Ancu kan bingung. Uji praklinis apa? Uji klinis apa? Kalau uji praklinis ini bahwa tanaman obat ini sudah diteliti melalui binatang, biasanya tikus ya, melalui binatang. Kalau uji klinis sudah langsung ke manusia. Jadi ini kalau untuk menjadi bahan jamu atau bahan obat ini sudah sangat terpercaya ya, daun jati Belanda ini. Ada lagi yang ini Iswantini dan kawan-kawan tahun 2003 juga menemukan bahwa daun jati Belanda ini mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, steroid, tanin ya, lengkap sekali. Nah, kemudian kalau dari sisi khasiat tadi sudah ya, jadi karena kandungannya tadi lengkap sekali, dia memang bagus ya untuk mengatasi radang, dan masa pandemi ini bagus sekali karena kalau sudah kena virus corona kan pasti terjadi radang, makanya terus efeknya jadi panas, batuk. Nah ini sangat membantu ya, sangat membantu untuk mengatasi radang. Nah cara mengolahnya sekarang, daun jati Belanda ini karena bagus untuk menekan nafsu makan, dia sebagai antiinflamasi juga membuat tubuh lebih sehat dan segar tanpa rasa letih saat mengkonsumsi. Makanya nih sahabat Oma, Bu Fitri Sahuteru ya, dia bilang, Oma aku minum Fit Slim katanya, ramuan yang sudah dibikin oleh Mahkota Dewa Indonesia. Dia bilang merasa kok badannya seger terus gitu, seger terus karena apa? Daun jati Belanda yang ada menjadi formulanya Fit Slim itu memang sangat bagus ya, meningkatkan daya tahan tubuh, sangat bagus juga mengatasi rasa letih ya. Nah kalau misalnya kita mau membuat sendiri ya, Oma kan mau berbagi ilmu itu untuk Ancu ya, kita bisa memanfaatkan daun jati Belanda ini. Mau dibuat teh misalnya ya, tinggal dipetik. Misalnya tadi Oma sudah petik sebagian nih, contoh aja ya. Mana tadi ya, sudah ada yang dipetik nih, ini kan pucuknya ya, tadi Oma udah cuci nih. Misalnya kalau hanya untuk meningkatkan stamina atau menjaga kesehatan ya, itu bisa cuman 3 lembar begini. Tetapi kalau untuk tujuannya pelangsingan ya mesti segenggam. Ini Oma contohkan saja ya. Ini bisa dikonsumsi, mengolahnya caranya dengan yang segar saja begini. Kita petik ujungnya lalu dipotong-potong. Nih contoh. Nih ya begini. Jadi mudah sekali kok cara membuatnya kalau mau bikin sendiri. Hanya yang perlu Oma ingatkan, kalau untuk tujuannya pelangsingan, ukurannya itu harus sama ya. Misalnya ini seger ya, besok misalnya 3 lembar, sekarang 3 lembar, besok ya 3 lembar, misalnya begitu. Atau kalau orang Jawa sih biasanya 7 ya, 7 lembar ya, itu besoknya juga harus 7 lembar. Makanya kalau ramuan ini di dalam kapsul kan udah terukur banget gitu ya. Ini contohnya ya, nih tinggal ini sudah dicuci bersih ya, ini tinggal dipotong-potong begini nih. Ini jadi kalau cuman untuk sedikit melunturkan lemak atau makan enak misalnya ya, bagaimana caranya supaya aman ya, ini dengan cara begini boleh. Daun jati Belanda sendiri rasanya itu tidak khas memang. Nah, alangkah baiknya kita tambahkan dengan daun ini. Masih ingat Oma udah pernah sharing tentang daun
daun ya menta atau mint. Nih caranya begini nih, tinggal ditambahkan saja nih ya. Ternyata daun mint ini juga nih, kemarin Oma bikin mie misalnya ya, kita nih boleh ya aneka macam daun tanaman obat terus kita jadikan sayur. Kalau ini dijadikan minuman enak ternyata ya. Nah ini begini segitu aja. Terus Oma punya ini daun stevia yang sudah dihaluskan. Kita kalau mau rasanya enak ya, mau manis tetapi tidak masalah dengan lemak atau bisa membantu melunturkan lemak ya, pakai ini saja nih, segini saja sudah cukup. Nah ya, lalu diseduh dengan air mendidih. Ini tadi Oma udah buat ininya mendidih ya. Nih tinggal dituang seperti ini nanti nih. Jadi lebih baik memang air mendidih ya. Kalau nggak ada air dispenser boleh nggak? Ya boleh, cuman perlu waktu ya. Kalau air dispenser tidak terlalu bisa cepat. Nah ini begini, nanti udah tinggal ditunggu saja sampai agak dingin, udah jadi. Ini namanya teh daun jati Belanda, dikasih sedikit daun mint supaya aromanya wangi gitu ya. Oke Ancu, sudah jelas ya. Ini daun jati Belanda ini, ingat ya, daun jati Belanda beda dengan jati Cina. Kalau jati Cina itu mirip-mirip daunnya seperti daun kayu secang, mirip sekali ya. Tetapi risikonya kalau jati Belanda, hati-hati ya Ancu yang kepengen langsing. Karena apa? Karena kalau jati Belanda jati Cina yang dipakai itu reaksinya mules sekali dan biasanya diare. Kalau jati Belanda ini lebih aman, kalau istilahnya lebih soft lah gitu ya, pelan tapi pasti untuk melunturkan lemak. Begitu Ancu, coba ini sudah, nah bentuknya sudah sedikit beda ya, sudah mulai agak kekuning-kuningan. Nanti boleh diminum kalau dia sudah dingin ya. Memang sebaiknya kalau untuk arahnya melunturkan lemak, jangan bikin jamu yang dikasih es ya, karena nanti gagal deh ya, tidak bisa melunturkan lemak kalau pakai es. Oh ya, ada satu lagi informasi yang Oma ingin sampaikan. Beberapa orang yang mengatakan bahwa jati Belanda ini bisa menyebabkan diabetes. Nah, dari mana itu pernyataannya? Ya, kadang-kadang orang suka tidak secara jujur. Kalau sampai daun jati Belanda ini menyebabkan gula darahnya tinggi, pasti nih yang memicu adalah pemanisnya. Makanya Oma sarankan menggunakan daun stevia. Jangan pakai gula pasir ya. Oke, jadi kalau yang membuat sampai diabetes itu karena ada gula pasirnya ya, pemanisnya terlalu banyak. Padahal kalau yang namanya daun jati Belanda ini tidak pahit sebetulnya ya, hanya sedikit rasa apa ya, sepet-sepet sedikit lah. Coba ya Oma coba ini ya. Oma coba, ini sudah diaduk nih, jadi cuman seperti ini. Oma cobain ya, ini aromanya udah wangi karena ada daun mintnya. Tuh, tidak pahit sama sekali ya, tidak pahit. Ingat ya Ancu, jangan terus trauma, aduh minum jamu nanti pahit, takut gitu ya. Padahal tidak semua bahan jamu itu pahit, tidak ya. Banyak yang enak seperti daun jati Belanda kita gabung dengan daun mint dan juga stevia, ini rasanya enak. Oke Ancu, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Ancu yang ingin melunturkan lemak atau ingin kadang-kadang pengen makan enak. Oma juga gitu, kalau makan enak langsung lah membuat
minuman dari daun jati Belanda atau minum kapsulnya yang praktis, tidak usah repot ya. Tapi alangkah baiknya silahkan ancu nanem ya daun jati Belanda di pot aja, kalau untuk kepentingan sendiri bisa kok. Oke, semua orang bisa sehat.